dari lokal J dengan NIM 204210320. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan, yaitu yang berjudul Pendidikan Menalar dan Mendidik Bernalar. Dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pertama saya akan membahas tentang filsafat pendidikan, yaitu tentang pendidikan menalar dan mendidik bernalar. Pembahasannya yaitu A. Pengertian pendidik menalar dan mendidik bernalar. Jika para siswa sudah pandai mengamati dan menanya, maka selanjutnya dia perlu menempuh langkah menalar hasil pengamatannya dan dugaan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap kasus yang sedang dihadapinya. Menalar adalah berpikir logika, mengkaitkan konsep dan fakta, mengkaitkan keterhubungan fakta-fakta, dan mencari apakah ada sebab akibat antar fakta, baik linier maupun bertolak belakang. Kemampuan ini diperlukan oleh siswa untuk memahami fakta-fakta dan menjelaskan fenomena ilmiah yang ada di dalamnya. Dalam mendidik bernalar, di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu definisi logika. Definisi logika berasal dari kata Yunani kuno, yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa logika, adalah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu logika disebut dengan logika episteme, bahasa Latin logika scientia, atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Yang kedua yaitu urgensi berpikir logis. Melalui berpikir logis, seseorang melakukan proses penalaran di mana terdapat kegiatan meninjau dan memperhitungkan berbagai aspek dalam menghasilkan keputusan. Seseorang dapat menyelesaikan permasalahan dengan tepat apabila menggunakan kemampuan berpikir logis dengan baik. Di sini juga kita pelajari mekanisme berpikir logis. Berdasarkan pengertian berpikir logis yang telah diuraikan tersebut, maka proses berpikir logis merupakan proses berpikir yang dilakukan seseorang menurut suatu pola tertentu dalam menyelesaikan masalah matematika hingga diperoleh suatu hasil dengan menerapkan argumentasi pada dasar pemikiran. Di sini ada yang namanya syarat berpikir logis. Syarat berpikir logis yaitu alasan yang dikemukakan harus tepat dan kuat. Jalan pikiran harus lurus dan logis. Kemampuan berpikir logis diperlukan di berbagai bidang. Salah satunya kemampuan ini harus diasah untuk mempermudah proses pemahaman materi serta pemecahan masalah dengan masuk akal. Di sini berdasarkan informasi dari buku pengantar metodologi
Statistika praktis karangan dari Febri. Syarat berpikir logis juga dibagi sebagai berikut. Yang satu adalah pemikiran harus berpangkal pada kenyataan atau kebenaran. Yang kedua, alasan yang dikemukakan harus tepat dan kuat. Jalan pikiran harus lurus dan logis. Apa itu berpikir logis? Menurut Nur Salam 2019 dalam bukunya yang berjudul Konsep dan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan, berpikir logis adalah proses yang didasari oleh konsistensi terhadap keyakinan-keyakinan yang didukung oleh argumen yang valid. Di samping itu, pemikiran manusia terbagi atas 3, diantaranya pengertian, informasi tentang fakta, yang kedua keputusan, pernyataan benar tidak benar, dan kesimpulan, pembuktian atau silogisme. Adapun 3 pokok kegiatan akal budi manusia adalah sebagai berikut: menangkap sesuatu apa adanya, memberikan keputusan, merundingkan yang berarti menghubungkan keputusan satu dengan lainnya, sehingga sampai pada satu kesimpulan. Membuat makna tentang jawaban argumen yang masuk akal, dan membuat makna tentang jawaban argumen yang masuk akal, menduga dan menguji berdasarkan akal, dan membuat hubungan logis antara konsep dan fakta yang berbeda. Itulah penjelasan dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.